aku tipe yang kayak corona be aja gitu. Oh, tapi tetap kamu cari tahu lah ya. Cari tahu banget aku tuh. Tapi jaga kesehatan, maksudnya jaga kebersihan nggak kan? Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Capek-capek pemerintah ngasih anjuran PSBB, diajarin buat bersih, cuci tangan, pakai masker kemana-mana. Aduh, nggak ngerti lagi. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai. Kecuali memang kayak ditegur gitu ya. Kayak Bu bisa pakai maskernya pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Nunggu ditegur, astaga. Itu kesadaran diri buat diri lo sendiri gitu maksudnya. Tapi nunggu ditegur dari orang, nggak habis pikir gua sama orang kayak gini. Kalau nunggu sadar, kayak apaan ya? Udahlah, sudah. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus Gunain masker untuk mencegah penyebaran. Biar nggak langsung kena daerah pernapasan gitu. Emang lo kira nggak ada gunanya gitu masker? Aduh. habis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam. Ke mall mbak, bukan ke emol. Mall, bukan emol. Pegang-pegang, misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati lo tau ah? Ya gila, makan pakai tangan masa pakai kaki. Walau alam kena corona, astaga, belum aja lo kena. Coba udah kena baru deh, rasain. Emang nggak enak apa? Dokter ngebela-belain hidup matinya buat pasien dan lo malah begini. Timbullah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi saat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh orang yang merasa tersinggung, marah, ataupun bersedih atas konten yang saya upload. Oke di sini. Tapi kenapa yang permintaan maaf ke publik harus si Grite? Padahal dia cuman sebagai yang membuat podcast dan kesalahan nggak sepenuhnya ada di dia, tapi dia yang malah minta maaf ke pabrik atas kesalahan dia. Gua nggak bingung kenapa jadi begini, tapi ya patut diapresiasikan lah permintaan maaf kita. Kita lanjut. Tapi kenapa sih sebenarnya? Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu tuh? Kenapa sebenarnya? Sebenarnya itu gara-gara aku tuh nggak pernah collab yang ngobrol-ngobrol serius kayak gitu, ya kan. Bahkan aku collab yang ketawa-ketawa aja itu deg-degan banget, ya kan, karena aku orangnya sebenarnya introvert. Terus habis itu pas diajakin collab yang serius-serius, ngobrol-ngobrol serius, sebenarnya aku udah ragu mau ngambil apa enggak, karena aku tahu aku kalau ngomong kadang ngomong dulu baru mikir gitu. Wait. Ngomong dulu baru mikir. Lo gimana bisa ngomong tapi kalau lo nggak bisa mikir gitu? Yang ada lo mikir dulu baru ngomong, walaupun itu ngomongnya ceblak atau apa. Itu tapi juga lo harus mikir, karena yang respon semua itu otak, bukan mulut. Itu. Nah, terus setelah collab kayak gitu, aku di situ bener-bener deg-degan banget, bener-bener panik banget, sampai akhirnya pas ditembak hal yang sebenarnya aku nggak kuasain, jadinya malah ngomong yang amburadul begitu Ngawur gitu gitu ya? Podcast itu sebenarnya bukan tentang menguasai suatu omongan. Kalau itu namanya settingan dong jadinya. Ya enggak? Sekarang podcast itu yang biasa kita lakuin dan keseharian kita bahas di situ semua. Hal-hal yang udah kita lakuin, bukan harus dengan skrip atau apalah. Iya. Nah, tapi kamunya sendiri sebenarnya ini tanya jujur ya, jawab jujur. Kamu sendiri memang keluar dan sebagainya emang nggak pakai masker, remehin masker. Karena kan di situ kan omongannya kan kamu nggak perlu masker lah, sayang-sayang napas lah atau gimana?
Sebenarnya mah pakai sayangnya, aku mah Pakai. pakai. Sebenarnya make loh, pakai masker. Tapi dengan ceplosan dia kemarin di podcast Grita itu kayak seakan-akan dia itu pakai apa enggak gitu. Ya bisa nilai sendiri lah. Menurut kalian gimana? Pakai. Gue juga sebenarnya pas kemarin gue ada di situ, gue nonton gitu kayak di sini gitu, gue nonton, gue nggak ngeh gitu kan. Terus tiba-tiba kan rame, terus emang dia ada salah ngomong apa sih? Coba deh gue tonton ulang videonya, mungkin ada yang miss. Pada saat gue nonton dia ada ngomong aneh-aneh. Terus kan di situ ada dia bilang dia kalau misalkan ke pasar nggak pakai masker, kemana-mana nggak pakai masker gitu kan. Gue baru mikir gini, ini kayaknya bini gue ngablu nih. Sejak kapan kita keluar? Padahal si Ahotep ada di situ. Ada yang miss atau enggak? Padahal jelas di situ dia ada Ahotep nih. Dengerin semua percakapannya. Ya menurut dia hal biasa, tapi pas ngeliat videonya jadi ada yang aneh. Bisa dinilai deh gimana. Gitu kan, karena basically emang gue sama dia tuh kan introvert Hmm. banget gitu. Kayak gue kalau ketemu orang banyak tuh suka, kalau berisik ya, kalau pada ngomong gitu banyak itu gue kayak suka pusing gitu. Kalau di restoran rame gitu gue suka pusing. Introvert. Kalau tempat rame suka pusing. Please lah, kemarin ke McD Sarina itu seramainya seramai apa coba. Lucu gitu. Nggak tahu dah gua. Jadi kita tuh selama PSBB ini sebenarnya ya basically emang di rumah. Jadi kayak disuruh kalian karantina ya, kalian di rumah aja PSBB gitu. Oh ya itu mah ya hidup kita setiap hari gitu kan. Paling sekalinya keluar gue kalau pacaran sama dia as a suami istri gitu, makan, nonton, nge-gym. Makanya kita waktu itu sempat ketemunya di tempat-tempat Di itu tempat aja gym, kan, ya, betul. di gym gitu kan. Nah, 3 tempat pacaran kita itu tutup. Iya. Oke, Jadi- cuman omongan lu agak nggak sinkron nih dengan Apa sebuah tuh? berita dan dengan konten lu. Ya itu. Jadi gini, gua koreksi lagi omongan gue ya. Jadi itu sekali-sekalinya keluar, Master. Sekali-sekalinya keluar. Di garis bawahin tuh. Sekali. Kali-kalinya keluar. Sekali-kalinya karena emang udah di rumah terus, mumet. Anak-anak lagi pada puasa, gue juga puasa sama istri gue gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ada berita gitu kan. Oh, McD Sarina mau tutup. Terus Indira bilang, "Oh, aku tahu tuh. Aku dulu pas kecil sering main di situ kalau lagi ikut ibu ke kantor." Oh, kamu ada ikatan emosional gitu. Ikatan emosional sama restoran franchise. Ya ampun. Ikatan emosional tuh sesama manusia gitu, saudara gitu. Ibu kandung ini sama restoran franchise, men. Iya sayang banget, aku tahu itu McD pertama bla 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 gitu-gitu kan. Oh tahu kamu? Ya udah sekalian aja kita yuk ngabuburit di sana. Kita berangkat mepet-mepet. Mepet-mepet begitu sampai sana kita nggak tahu ternyata itu rame banget. Tapi si security-nya sebenarnya bilang, ini padahal tadi siang nggak seramai ini. Iyalah siang-siang mau ngapain pada puasa panas-panas di restoran. Mau ini batalin puasa bareng-bareng. Kata gitu. Oh jadi emang kayak, wah ini mungkin karena mau buka puasa jadi rame. Oke. Si pihak McD-nya pun kewalahan. Oke. Akhirnya dia teratur gitu kayak dikasih jarak apa segala macam, dikasih hand sanitizer, cek suhu. Dan di video itu pun gue jelas banget, gue dan juga istri itu pakai masker. Makanya yang dia bilang kita keluar nggak pakai masker tuh yang mana gitu kan, bingung juga gue. Kayaknya emang dia saking groginya kali ya, saking deg-degannya karena emang dia orangnya kalau ketemu orang baru tuh suka takut gitu, ngerasa minder gitu lah ibaratnya. Oke. Jadi akhirnya keluar lah. Tapi Indira sendiri sadar nggak bahwa yang lu katakan itu sebenarnya salah gitu? Sadar Om. Jadi aku tuh kalau ngomong dulu baru mikir. Nah pas udah mikir, gue tadi ngomong apa ya gitu. Apalagi pas ditegur sama orang-orang, itu aku benar-benar sadar banget. Gue ngomong apa gitu loh. Jadi artinya lu ngomong bahwa sebenarnya lu kemana-mana pakai masker ya? Pakai Yang lu omongin itu adalah ngawur. 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 Kenapa bisa ngawur? Karena grogi banget, ini aja aku grogi banget. Apalagi pas kemarin baru pertama kali. Aku janji nggak bakal aku collab yang podcast begini lagi. Aku nggak bakal karena aku tahu aku nggak becus ngomong. Kenapa lu? Nggak bakal collab lagi. Ini lo collab sama Dedi. Ini apaan?
acara memasak. Ngambil takat sama Grita. Nah, itu sebenarnya kita jadi aku udah sama Utap udah kepikiran kan kalau kayaknya itu agak sensitif salah ngomongnya gitu-gitu kan. Terus karena kitanya itu nggak enakan ngomongnya gitu sampai akhirnya kita berdua lupa untuk minta di-cut. Dan kita juga di situ nggak tahu di-uploadnya kapan dan udah jadi apa belum gitu, nggak tahu. Oke, ini buat yang tahu aja. Tadi itu dia di depan nangis sebenarnya. Kenapa nangis? Nangisnya karena kok gue bisa sih ngomong kayak gitu dan gue nggak sadar kalau gue tuh orang yang punya followers, punya subscriber gitu. Gue nggak sadar. Terus ngebahas follower sama subscriber banyak. Buat apaan? Tapi omongan lo nggak bisa dijaga gitu. Percuma. Bener-bener nggak sadar banget ngomong gitu. Tapi pada saat itu belain dia atau gimana? Lu kenapa gue baca berita di luar, lu ngebelain dia gitu? Sebenarnya gini, gue tahu betul apa yang diomongin tuh sebenarnya salah. Jadi gue bukannya membenarkan omongan dia, gue tuh ngebelain, lebih ke nenangin sih, bahwa ya karena kan gue suaminya gitu. Salah ya salah aja gitu. Bukan gimana ya? Yang salah, bukan yang salah jadi benar. Ngebelain itu dalam tanda kutip membenarkan sesuatu hal. Dia bener-bener kayak dihajar bertubi-tubi di mana-mana gitu kan. Akhirnya ya gue mikir, ya anjir siapa lagi kalau bukan suaminya yang harus ada di sisinya dia untuk menangin, untuk ngebelain. Tapi gue ngebelain as a suami, bukan membenarkan omongannya karena dia istri gue, Lu bukan. nyalahin dia nggak pada saat itu? Gue nyalahin, gue melin. Gue sampai pas itu rame, karena kan gue juga tadi gue bilang kan gue tuh nggak sadar dia miss di mana ya gitu. Karena gue pikir kayaknya fine aja gitu. Terus pas gue ngeliat videonya lagi baru ngeh, anjir ya nih orang ngomong apa. Akhirnya gue melin, kamu tuh ngomong apa, kita kapan keluar, kapan ke pasar. Ke pasar kan alhamdulillah ada mbak, ada ART. Terus ada kayak keluar, misalkan kita keluar cuma ke gym yang mana yang buka kan nggak ada. Iya, gitu. iya, That's why kenapa gua itu, karena gua tahu sebenarnya itu bakalan lama PSBB, gua akhirnya pesan alat gym om semua, Biar latihan di rumah. biar latihan di rumah Supaya tidak keluar. supaya tidak keluar. Oke. Itu tujuan gua. Yang nge-follow gua di Instagram, nge-follow dia juga tahu kok bahwa gua sama Indira tuh bikin gym. Lu tadi sempat ngomong sama gue di depan kalau handphone dia lu sita. Gue sita Karena supaya dia nggak makin kacau gitu emang pikirannya. dia kacau apa pada saat itu? Oh parah om. Wah sumpah. Gue cuma takut waktu itu keadaannya. Gue cuma takut nih dia gila. Sumpah. Gue ngeliatnya kayak ya Allah. Nih kayak, maksudnya kan gue kan kenal dia banget gitu. Gue pacaran sama dia tuh sebelum nikah tuh udah 6 tahun. Plus sama nikah itu 2 tahun. Jadi total 8 tahun sama dia. Gue kenal betul gitu. Dia mentalnya kuat nggak kuat gitu. Karena kemarin sempet ada ini juga, kecele juga gitu, masih aman gitu. Terus yang sekarang ini gila banget gitu. Kan Jadi soalnya setahu gua dari kalian berdua itu yang gila tuh lu. gue juga nulis di bio di Instagram gue Ya orang kan? gila. Nah, kenapa tiba-tiba bini lu bisa begitu, tiba-tiba kelepasan? Tapi artinya lu pada saat ngomong begitu tuh apa karakter, karena memang lu pingin karakternya seperti itu di YouTube atau apa sih? Karena di YouTube kan buat orang-orang yang subscribe aku tahu kalau aku tuh Ceria gitu, nyablak pengen gitu. di YouTube tuh buat orang yang capek dari kantor atau dari sekolah udah ngerjain tugas banyak, ke video aku bisa ceria, bisa nambah mood lagi gitu. Nah ketika aku collab sama orang lain, aku mau maksimal juga gitu, dan aku mau bisa menghibur dimanapun gitu.
Itu kontennya menghibur dari mana, astaga. Nggak tahu udah gua. Ini maksudnya menghibur dari dalam hal apa? Padahal itu pemerintah ya udah ngelarang buat kumpul-kumpul bareng, buat sering cuci tangan, pakai masker, tapi lu malah begini. Thank you bagi yang udah nonton. Sorry kalau ada kesalahan-kesalahan kata dalam video ini. Gue mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.